Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul maulanal azim. Insyaallah dalam video ini kita akan menyampaikan menyambung sebenarnya dari video sebelumnya, yakninya ayat yang terpanjang dalam Al-Quran sudah kita sampaikan di video sebelumnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 282 berbicara mengenai muamalah, tentang hutang dan lain sebagainya. Itu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Sekarang apa ayat yang paling pendek dalam Al-Quran? Kalau berbicara ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, tentu di antaranya yang terdapat dalam permulaan surat, di antaranya yang paling pendek itu hanya memuat satu huruf dalam satu ayat Al-Quran. Contohnya seperti Nun, itu hanya satu huruf, dan begitu juga dengan huruf-huruf mudhara'ah lainnya. Dalam ulumul Quran istilahkan huruf mudhara'ah seperti alif lam mim 3 huruf, atau alif lam mim shad 4 huruf, alif lam ra 3 huruf. Jadi ini sudah jelas bahwa ini ayat yang terpendek dalam Al-Quran. Di pembahasan sebelumnya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Sekarang kita ingin menyampaikan surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Kalau surat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Dimulai juga dengan alif lam mim. Itu surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita ingin menyampaikan surat yang paling pendek. Surat apa? Itu jawabannya bukan adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat saja, 10 kalimat dan 42 huruf. 3 ayat, 10 kalimat, 42 huruf. Itu kalau dirinci secara ulumul Quran. Itu surat Al-Kautsar, surat paling pendek dalam Al-Quran. Di video sebelumnya kita menyampaikan ayat paling panjang tidak dengan asbabun nuzul, tapi di kesempatan ini kita singgung sedikit tentang asbabun nuzul ayatnya, surat Al-Kautsar itu. Tapi sebelumnya boleh juga kita rinci lagi. Surat Al-Kautsar ini surat yang turun di Mekah, termasuk Makkiyah, walaupun ada yang mengatakan surat turun di Madaniyah, tapi pendapat terkuatnya adalah suratnya turun di Makkiyah. Kenapa dikatakan Madaniyah? Karena di situ ada perintah tentang ibadah, tentang sholat gitu ya. Wanhar dan berkurban itu sebenarnya sudah ada di Mekah. Rincian selanjutnya adalah surat ini turun kepada Nabi urutan wahyu yang ke-14 setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takatsur. Nah itu dia, berarti Al-Kautsar itu turun
wahyu yang ke-14 setelah surat Al-Adiyat, sebelum surat At-Takatsur. Asbabun nuzulnya tersebut, jadi di antara orang-orang musyrik yang mencari kelemahan Rasulullah, akan sampai menghina Rasulullah, di antaranya Al-As bin Wa'il, Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang di antara dua orang ini, Al-As bin Wa'il ini yang paling dominan di antara hinaan dan cercanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan Muhammad abtar. Abtar itu artinya terputus, karena anak laki-laki dari Nabi kita Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, dan dikatakan abtar kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad ini tidak mempunyai keturunan lagi. Ini sebenarnya secara sejarah bisa dikaji panjang lebar, kenapa tidak ada anak laki-laki Nabi tersebut yang sampai berusia besar atau sampai dewasa panjang umur. Tidak, dalam masa kanak-kanak anak dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia, kecuali anak yang perempuan, di antaranya Fatimah. Selanjutnya juga penghinaan-penghinaan itu juga datang dari kaum munafik. Kalau yang tadi kaum musyrik, dua orang tokohnya, dan diantaranya juga ada kaum munafik, karena memang orang munafik itu belum keislamannya belum sempurna ya. Tapi kalau dari kaum musyrik tadi, Al-As bin Wa'il dan Uqbah bin Abi Mu'aid itu orang musyrik. Jadi jawaban hinaan dari orang munafik ini apa? Menganggap kalau kehidupan umat Islam waktu itu ada yang miskin, papa, dan lain sebagainya. Ini membuat sebagai semacam alasan untuk menjatuhkan agama Islam. Sebenarnya orang munafik ini di hadapan Rasulullah dia beriman, tapi di belakangnya Allahu a'lam. Jadi karena sebab itulah turun ayat atau surat Al-Kautsar ini, yang maknanya kalau kita lihat tafsir bukan satu tapi banyak makna dari Kautsar itu sendiri. Ada yang mengatakan nikmat yang banyak, inna a'tainakal kautsar. Ada yang mengatakan Kautsar itu telaga yang disediakan nanti kepada orang-orang yang beriman, atau kepada orang-orang yang beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Kautsar. Dan dapat juga kita tambahkan bahwa saat Nabi kita menerima wahyu surat Al-Kautsar ini, atau tadi lupa juga kita sampaikan urutan dalam Al-Qur'annya 108 ya, surat ke 108. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tersenyum gembira, lalu ditanya oleh sahabat, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Nabi menjawab, tahukah kalian apakah itu Al-Kautsar? Itu. Lalu dibacakanlah oleh Nabi kita surat Al-Kautsar tadi. Jadi itulah surat yang paling pendek dalam Al-Quran, 3 ayat saja, surat Al-Kautsar, 10 kalimat, 42 huruf. Urutannya turun wahyu ke-14 setelah surat Al-Adiyat, sebelum surat At-Takatsur. Itu urutan turunnya. Kalau tempat letaknya di dalam Al-Quran, kita bisa tunjukkan kalau kita
pakai kode 3010803. 30 itu juz 30, 108 urutan surat, 03 jumlah ayat. Itu kalau kita mau pakai kode. Terakhir kita bacakan surat Al-Kautsar dengan sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan video ini. Jadi setelah kita bahas tentang surat yang paling panjang atau ayat yang paling panjang, sekarang kita mengetahui surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah mendatangkan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka karena itu salatlah engkau untuk Tuhanmu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu adalah orang-orang terputus. Jadi kalau kita tarik kepada asbabun nuzul tadi, Nabi Muhammad dikatakan abtar atau terputus tadi, dijawab oleh ayat ini. Orang-orang yang membenci, mencaci, menghina, itulah sebenarnya orang-orang yang terputus. Terputus dari nikmat Allah, terputus dari nikmat akhirat nantinya, terputus dari kebaikan-kebaikan, terputus dari Kautsar. Kautsar dengan makna nikmat yang banyak, atau dalam pendapat lain Kautsar dengan makna sebuah telaga yang disediakan nanti untuk orang-orang yang beriman. Untuk video ini mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang dalam konteks Kautsar tersebut, baik dalam makna jumlah yang banyak ataupun dalam mendapatkan Kautsar dalam bentuk telaga nanti di akhirat kelak, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, dan waktu kita sambung lagi dengan pembahasan dari Al-Quran yang tidak akan pernah habis untuk dikaji, tidak dengan banyaknya ilmu yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menjadi penolong kita di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.